Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Firmansyah Kobandaha MPDI. Saya Kiki Ariska dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah ICT dan Web yang berjudul materi Desain Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran PAI. Apa pengertian desain kompetensi? Kompetensi berasal dari kata competence, yang berarti kecakapan, kemampuan. Kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Sedangkan kompetensi menurut Van Looy, Van der Doorn, and Gamer menyatakan kompetensi adalah sebuah karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa. Karakteristik ini dapat dilihat seperti gaya bertindak, berperilaku, dan berpikir. Desain kompetensi pembelajaran adalah praktek kemampuan atau kecakapan antara entitas baik pengajar dan pelajar yang meliputi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran dan merancangnya sehingga terjadi transfer atau pengetahuan yang efektif. Bagaimana cara mendesain kompetensi? Cara mendesain kompetensi adalah berdasarkan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, di mana pada KBK ini ada 3 komponen yang perlu diperhatikan secara khusus, yaitu 1. Standar kompetensi, 2. Dasar kompetensi, 3. Indikator. Standar kompetensi cakupannya. Standar kompetensi adalah suatu kesatuan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata kuliah. Cakupan standar kompetensi terdiri dari 1. Standar isi atau disebut konten standar, 2. Standar penampilan atau yang disebut performance standar. Standar kompetensi bisa juga dikatakan sebuah keutuhan prestasi terbesar dari mata kuliah yang diperoleh mahasiswa atau sebuah keutuhan prestasi terbesar dari mata kuliah setelah mengalami proses pembelajaran dalam 1 semester. Saya Pratiumolu dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari materi kami. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah jabaran dari standar kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat ditampilkan siswa atau mahasiswa. Dengan kata lain, kompetensi dasar adalah kompetensi-kompetensi pendukung atau penentu keberhasilan tercapainya standar kompetensi. Yang ketiga, indikator. Rumusan kompetensi yang lebih spesifik yang menunjukkan ciri-ciri penguasaan suatu kompetensi dasar atau subkompetensi. Sebuah kompetensi dasar memiliki beberapa bukti atau tanda penguasaan. Kemudian, tujuan pembelajaran PAI. Menurut dimensi yang hendak ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan PAI, yaitu yang pertama, dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Yang kedua, dimensi pemahaman atau penalaran intelektual serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Yang ketiga, dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam. Dan yang keempat, dimensi pengalamannya dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, difahami, dan dihayati sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembelajaran PAI. Menurut tingkatan pendidikan, yang pertama, pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik tentang agama Islam untuk mengembangkan kehidupan beragama, sehingga manusia menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia. Yang kedua, pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah atau SMU bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel Nur Ain Sabudi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh Prati Molo. Tujuan pembelajaran PAI menurut tokoh pendidikan. Yang pertama dalam buku yang berjudulkan Pendidikan Islam di Rumah dan di Sekolah, yang ditulis oleh Abdurrahman An-Nahlawi, dikatakan bahwasanya tujuan pendidikan Islam untuk merealisasikan penghambatan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara sosial. Tujuan pembelajaran PAI bisa dirumuskan dalam beberapa poin diantaranya. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama yang asli, bagaimana penjabaran Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber ajaran agama Islam yang abadi dan dinamis, bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Dan yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam, dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern itu. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.